Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Rizwanda, NPM 2031040076, Prodi Pemikiran Politik Islam kelas B, Fakultas Usluddin. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul stratifikasi dan perubahan sosial. Yang pertama ada pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan lapisan-lapisan yang ada di masyarakat yang terbentuk berdasarkan tingkat status dalam masyarakat. Adanya stratifikasi sosial karena adanya nilai dan norma. Menurut Selo Sumarjan merupakan tokoh pendidikan dan pemerintahan Indonesia, stratifikasi didasari oleh 4 hal. Yang pertama ada ekonomi, di mana orang kaya berada pada lapisan yang paling atas dan orang yang miskin berada pada lapisan yang paling bawah. Yang kedua ada kekuasaan, di mana orang yang memiliki kekuasaan berada pada lapisan yang paling atas, contohnya manajer ataupun direktur. Yang ketiga ada keturunan, di mana orang yang paling disegani dalam masyarakat berada pada lapisan yang paling atas, contohnya raja, bangsawan, dan rakyat. Dan yang terakhir ada pendidikan. Orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi berada pada lapisan yang paling atas, dan orang yang memiliki pendidikan yang paling rendah, contohnya seperti SD, berada pada lapisan yang paling bawah. Yang selanjutnya ada sifat stratifikasi sosial. Yang pertama ada stratifikasi terbuka. Sifatnya masih memungkinkan untuk masyarakat mencapai kedudukan yang lebih tinggi ataupun kedudukan yang lebih rendah mengenai kekuasaan, jabatan, kekayaan, dan sebagainya. Yang kedua ada stratifikasi tertutup. Sifatnya tidak memungkinkan masyarakat untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Hal ini diterapkan pada negara India yang mengenakan sistem kasta, ksatria, brahmana, waisya, dan sudra, di mana masyarakat tidak bisa berpindah kasta satu sama lain. Yang terakhir ada stratifikasi campuran. Sifatnya memungkinkan dan juga tidak memungkinkan. Contohnya, hal ini diterapkan pada masyarakat modern di India, di mana jika seseorang lahir dengan kasta sudra ataupun kasta terendah, meskipun tidak dapat menaikkan kasta kelahirannya tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan pada zaman modern orang tersebut memiliki kekayaan melebihi orang yang lahir dengan kasta brahmana atau kasta yang paling tinggi. Yang selanjutnya ada fungsi stratifikasi. Yang pertama ada sebagai sarana pendistribusian hak dan kewajiban terhadap setiap lapisan atau strata. Yang kedua, menempatkan individu atau seseorang pada strata tertentu. Yang ketiga, sebagai bentuk pemersatu, yaitu dengan pola mengkoordinasi bagian-bagian yang ada dalam struktur guna mencapai tujuan yang telah disepakati, ataupun yang sebagainya, dan masih banyak yang lagi. Materi yang selanjutnya perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa, yang artinya mereka akan selalu mengalami perubahan, baik itu perubahan yang cepat atau lambat maupun perubahan yang kecil ataupun yang besar. Proses masuknya perubahan sosial. Yang pertama, difusi. Proses perubahan sosial ini berawal dari ide, akal pikiran, dan sebagainya. Yang kedua ada akulturasi. Perubahan sosial ini diakibatkan adanya masuknya budaya asing di lingkungan sekitar kehidupan kita. Yang ketiga ada asimilasi. Proses perubahan sosial ini dikarenakan interaksi antar individu yang menghilangkan perbedaan agar mencapai tujuan yang bersama dan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga ada akomodasi. Akomodasi adalah perubahan yang
menunjukkan keseimbangan dalam hubungan masyarakat antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Yang selanjutnya ada materi yang berjudul tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada evolusi dan revolusi. Yang pertama, evolusi itu perubahan yang lambat. Contohnya perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern, ataupun negara Indonesia yang dijajah ke negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua ada perubahan cepat atau revolusi. Contohnya adalah peristiwa reformasi atau runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Yang kedua ada perubahan yang direncanakan dan juga tidak yang direncanakan. Contohnya perubahan yang direncanakan adalah mengenai pendidikan, di mana pendidikan yang kita rencanakan supaya mencapai pekerjaan yang lebih layak yang kita inginkan. Yang kedua ada perubahan yang tidak direncanakan, di mana perubahan ini akibatnya adanya bencana alam yang melanda. Yang ketiga ada perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil contohnya adalah model pakaian ataupun fashion. Yang terakhir ada perubahan besar. Contohnya adalah pergantian kepala pemerintahan dan pergantian sistem pemerintahan. Faktor pendorong perubahan sosial, yang pertama adanya penemuan baru, dua pengaruh jumlah penduduk, ketiga munculnya konflik, keempat terjadinya revolusi, yang kelima keterbukaan pada lapisan masyarakat, 6 motivasi berprestasi, 7 sistem pendidikan yang maju. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.